Guys, jujur ya, siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi crazy rich? Pengen punya saldo ATM digitnya nggak habis-habis, koleksi mobil sport berderet, terus tiap hari kerjaannya cuma flexing di Instagram Story. Pasti mau banget kan? Kita sering mikir, kalau punya banyak duit, semua masalah beres. Tapi, gimana kalau gue kasih tahu, ada satu orang di zaman dulu yang kekayaannya itu bikin Elon Musk atau Jeff Bezos kelihatan kayak remahan rengginang. Bayangin, baru kunci gudangnya doang, ingat ya, kuncinya doang, harus dipikul sama puluhan orang paling kuat di zamannya. Saking banyaknya itu harta. Tapi endingnya tragis banget. Dia bukan mati di kasur empuk, tapi ditelan bumi bulat-bulat bareng semua hartanya. Namanya Korun. Penasaran kenapa harta yang dia puja malah makan tuannya sendiri? Tonton video ini sampai habis ya, karena ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur, tapi warning keras buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kisah. Selamat datang kembali di Kisah Channel, tempat kita bedah cerita dari Al-Quran, hadis, dan kisah para ulama dengan gaya yang lebih relatable sama hidup kita sekarang. Sebelum kita masuk ke gibah syariah hari ini tentang si Sultan Korun, yuk kita doa bareng dulu. Semoga kalian semua yang lagi nonton video ini, Allah karuniakan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala penyakit, dan yang paling penting, semoga Allah buka pintu rizki kalian seluas-luasnya, melimpah ruah, berkah, dan yang paling penting, nggak bikin kalian lupa daratan. Amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai ceritanya. Banyak yang nggak tahu kalau Korun itu sebenarnya masih saudara dekat sama Nabi Musa AS. Ada riwayat yang bilang dia itu sepupunya. Nah, Korun di masa mudanya itu gimana ya bilangnya? Struggling banget. Dia itu sobat Miss Queen garis keras guys. Baju compang-camping, makan seadanya. Tapi dia itu pintar banget. Suaranya merdu kalau baca kitab Taurat. Dia dikenal sebagai orang yang alim di zamannya. Tapi ya itu, karena capek hidup susah, dia mulai merasa kalau ibadahnya terganggu karena kemiskinan. Akhirnya dia datang ke Nabi Musa. Dia minta didoain supaya kaya. Dia bilang, "Wahai Musa, kalau aku kaya, aku bakal bantu orang miskin. Aku bakal sedekah, aku bakal begini, begitu." Sound familiar? Mirip kita kalau lagi bokeh terus janji-janji manis sama Tuhan kan? Nabi Musa awalnya ragu. Korun, mending kamu sabar aja. Harta itu ujian berat. Tapi Korun maksa. Akhirnya Nabi Musa mendoakannya dan mengajarkan ilmu kimia kuno untuk mengolah emas. Dan boom, bisnisnya meledak. Dia jadi pengusaha paling sukses dalam sejarah manusia. From zero to hero yang sebenarnya. Nah, disinilah petaka mulai. Harta Korun makin lama makin gak masuk akal banyaknya. Di Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 76, diceritain kalau kunci-kunci gudang hartanya itu berat banget buat dibawa, bahkan oleh sekelompok orang kuat sekalipun. Bayangin, itu baru kuncinya. Gimana isinya? Mungkin kalau zaman sekarang dia butuh server data center segede Google, cuma buat nyatet asetnya doang. Tapi tahu nggak apa yang berubah? Sikapnya. Korun mulai kena penyakit yang namanya self-made man syndrome. Dia mulai sombong. Dia mulai merasa semua kekayaan itu hasil otaknya yang cerdas, hasil begadangnya dia, hasil hustle culture-nya dia. Pas orang-orang soleh di kaumnya ngingetin, Korun, jangan sombong dong. Allah nggak suka orang yang sombong. Ingat, ini semua titipan. Tahu nggak dia jawab apa? Dia bilang, ini semua gue dapetin karena ilmu yang gue punya. Duh, ini nih kalimat yang bikin red flag di langit berkibar. Dia lupa kalau yang kasih dia otak encer dan kesempatan, itu ya Allah juga. Puncaknya adalah suatu hari, si Korun ini pengen flexing besar-besaran. Dia keluar rumah pakai baju paling mewah, dikawal ribuan pelayan, naik kendaraan yang bertabur permata. Dia sengaja lewat di depan orang-orang miskin cuma buat pamer. Orang-orang yang dunianya banget langsung bilang, "Wah, coba ya gue punya harta kayak Korun, pasti hidup gue enak banget." Tapi orang-orang yang berilmu cuma geleng-geleng kepala sambil bilang, "Pahala Allah itu jauh lebih baik, guys." Di saat dia lagi di puncak kesombongan itu, tiba-tiba, boom, gak ada angin, gak ada hujan, bumi bergoncang. Tapi anehnya, gempanya nggak ngeratain satu kota,
cuma ngeratain areanya Qarun doang. Bumi seolah-olah mangap, terus menelan rumahnya, emas-emasnya, pengawalnya, dan Qarunnya sendiri ke dalam perut bumi. Dalam sekejap, Sultan nomor 1 di dunia itu hilang tanpa sisa. Habis, nggak ada yang bisa nolongin dia. Harta yang dia bangga-banggain ternyata nggak bisa nyuap malaikat maut atau nahan bumi supaya nggak mangap. Sobat Kisah, apa hikmahnya buat kita yang hidup di zaman TikTok dan Instagram ini? Pertama, harta itu sarana, bukan tujuan. Punya duit banyak itu bagus, asal duitnya cuma di tangan buat bantu orang. Jangan sampai masuk ke hati terus bikin kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Kedua, hati-hati dengan kata gue. Gue sukses karena gue pinter, gue kaya karena gue kerja keras. Ingat, di atas langit ada Allah yang punya kendali. Kerja keras itu wajib, tapi syukur yang bikin harta jadi berkah. Ketiga, harta karun. Kalian tahu nggak kenapa kita nyebut benda yang ditemukan di tanah itu harta karun? Itu diambil dari nama Qarun ini guys. Sejarah mencatat betapa tragisnya orang yang ditelan hartanya sendiri. Kita mau cari harta atau mau cari berkah? Pilihannya di tangan kalian. Gimana menurut kalian? Masih pengen jadi crazy rich tapi modelan Qarun? Pasti nggak mau kan? Mending jadi orang biasa tapi saldonya cukup buat sedekah dan masuk surga bareng-bareng. Makanya, jangan pernah lupa untuk selalu berbagi. Harta yang kita kasih ke orang lain, itulah harta kita yang sebenarnya yang bakal nolong kita di akhirat nanti. Terima kasih ya sudah nonton sampai habis di Kisah Channel. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Biar kita sama-sama belajar dan gak jadi korban flexing yang salah jalan. Tulis di kolom komentar, kisah nabi atau ulama siapa lagi yang seru buat kita bahas dengan gaya kekinian kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap rendah hati, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay awesome and stay blessed.